Selanjutnya, kami akan mendemonstrasikan aplikasi Bansos Chain, yaitu sistem distribusi bantuan sosial berbasis kriptografi blockchain dengan memanfaatkan komputasi desentralisasi Happy Republic dengan protokol keamanan privasi Zero Knowledge Proof. Nah, di halaman utama itu ada dua fitur. Yang pertama ada fitur portal admin dan juga ada portal penerima manfaat. Nah, pertama-tama saya akan masuk ke portal adminnya dulu. Nah, ini merupakan halaman utama Bansos Chain. Setelah berhasil login, sistem menampilkan dashboard admin. Pada dashboard ini terdapat ringkasan informasi seperti total anggaran, sisa anggaran, jumlah penerima yang lolos verifikasi, total dana yang tersalurkan, serta jumlah transaksi yang tercatat di blockchain. Nah, di bagian kanan juga ditampilkan status jaringan Hyperledger Fabric yang menunjukkan kondisi blockchain dalam keadaan sehat serta menggunakan mekanisme konsensus RAM. Nah, selanjutnya saya masuk ke menu data penerima. Pada menu data penerima, administrator dapat menambah atau melihat data-data si penerima bantuan. Nah, di sini bisa menambah pengajuan bantuan, bisa dilakukan dan dilakukan oleh admin. Kita coba dulu. Nah, di sini bisa memilih kabupaten atau kota. Kota Bandung. Di sini juga bisa menyertakan dokumen pendukung seperti kartu keluarga atau juga KTP. Kita coba kirim. Di sini harus penghasilan minimal di bawah 2 juta, maka akan eh, masuk kriteria layak dan juga di atas jumlah tanggungan di atas 3 orang. Nah, ketika sudah mengajukan penerima yang baru, maka yang tadi misalnya gaji di bawah 2 juta dan tanggungan di atas 3 orang, maka statusnya layak. Jadi itu bisa layak itu kenapa? Karena di sini dilakukan proses validasi Zero Knowledge Proof. Pada tahap ini, sistem memverifikasi kelayakan penerima tanpa mengungkapkan informasi pribadi secara langsung. Dengan demikian, privasi penerima tetap terlindung. Selanjutnya saya masuk ke menu monitoring ledger. Nah, jadi di sini semua transaksi berhasil diverifikasi akan dicatat ke dalam blockchain Happy Republic. Data yang sudah masuk tidak dapat diubah secara sembarangan sehingga meningkatkan keamanan dan transparansi. Lalu saya juga mengklik menu audit trail. Pada menu audit trail ini, administrator dapat melihat seluruh riwayat aktivitas sistem. Setiap proses mulai dari registrasi, verifikasi hingga penyaluran bantuan tercatat secara permanen sehingga mudah diproses audit. Nah, lanjut yang tadi ketika sudah melakukan pengajuan yang baru, maka bisa kita salurkan dana bantuan dengan massal. Nah, selanjutnya kita lihat di menu
lihat di menu portal penerima manfaat. Lalu di sini saya akan melakukan login ke dalam portal penerima manfaat dengan memasukkan nick masing-masing masing-masing nick penerima bantuan atau masing-masing nick dari warga tersebut. Nah, setelah penerima berhasil login, sistem akan menampilkan dashboard penerima bantuan. Pada halaman ini, pengguna dapat melihat informasi utama mengenai status bantuan yang diterima. Di bagian atas, terdapat informasi bahwa dana bantuan telah berhasil disalurkan. Informasi ini menunjukkan bahwa proses pencairan telah selesai dan transaksi telah tercatat secara permanen. Nah, di bawah terdapat ringkasan informasi yaitu total bantuan yang telah diterima sebesar 600.000, status jaringan yang menunjukkan kondisi healthy, serta informasi menunjukkan bahwa jaringan Hyperledger Fabric memiliki 7 node yang aktif. Selain itu, sistem juga menampilkan riwayat bantuan terbaru sehingga penerima dapat mengetahui kapan bantuan diterima beserta status penyaluran secara transparan. Melalui dashboard ini, penerima dapat mengakses menu status kelayakan, klaim bantuan, riwayat bantuan, dan juga profil tanpa harus datang langsung ke kantor pelayanan. Nah, di sini saya membuka status kelayakan. Menu ini menampilkan hasil verifikasi kelayakan penerima. Proses verifikasi menggunakan Zero Knowledge Pro, sehingga sistem hanya menampilkan hasil bahwa penerima layak atau tidak layak tanpa mengungkapkan data pribadi. Lalu di sini juga ada klaim bantuan. Menu klaim bantuan digunakan untuk melakukan proses pencairan bantuan sebelum dana diproses. Sistem kembali melakukan verifikasi menggunakan Zero Knowledge Proof agar hanya penerima yang berhak dapat mengklaim bantuan itu. Lalu di sini juga ada riwayat bantuan. Menu riwayat bantuan ini menampilkan seluruh bantuan yang pernah diterima beserta jejak transaksi pada blockchain, sehingga seluruh proses dapat ditelusuri secara transparan. Lalu di bawah ada menu profil menampilkan identitas penerima data sensitif seperti induk kependudukan disamarkan bentuk perlindungan privasi pengguna. Nah, kembali lagi, di sini saya akan mengklaim bantuan yang tadi sudah dikirimkan. Klaim dana bantuan berhasil. Klaim Anda sukses ditandatangani dan diverifikasi oleh konsensus lab dari jaringan. Dana bantuan telah berhasil disalurkan ke akun Anda. Dengan adanya dashboard penerima ini, masyarakat dapat melihat status bantuan, melakukan klaim, memantau riwayat penyaluran, dan memastikan seluruh transaksi telah tercatat pada blockchain tanpa mengorbankan privasi data pribadi berkat teknologi Zero Knowledge Proof. Terima kasih kepada rekan Rehan yang sudah mendemonstrasikan website di apps dari Bansos Chain ini. Jadi berdasarkan rumusan masalah, tujuan penelitian, serta hasil implementasi dan pengujian sistem, dapat disimpulkan bahwa penelitian ini berhasil mengembangkan Bansos Chain, yaitu sistem distribusi bantuan sosial berbasis blockchain yang menggunakan Hyperledger Fabric, mekanisme konsensus Raft, dan juga Zero Knowledge Proof. Penelitian ini berhasil menjawab permasalahan mengenai kurangnya transparansi, potensi manipulasi data, dan risiko kebocoran data pribadi pada proses distribusi bantuan sosial. Implementasi blockchain memungkinkan seluruh transaksi tercatat permanen dan dapat ditelusuri kembali melalui audit trail, sehingga meningkatkan transparansi dan akuntabilitas sistem. Selain penerapan Zero Knowledge Proof, berhasil digunakan untuk memverifikasi kelayakan penerima bantuan tanpa mengungkapkan data sensitif seperti NIK atau informasi pribadi lainnya. Dengan demikian, sistem tidak hanya menjaga integritas data, tetapi memberikan perlindungan terhadap privasi pengguna. Hasil pengujian menunjukkan bahwa seluruh fitur utama sistem, mulai dari login, registrasi warga, verifikasi ZKP, klaim bantuan, hingga pencatatan transaksi pada blockchain, dapat berjalan dengan baik sesuai kebutuhan penelitian. Oleh karena itu, Bansos Chain dapat menjadi alternatif solusi distribusi bantuan sosial yang lebih transparan, aman, dan menjaga privasi dibandingkan sistem terpusat konvensional. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan dan juga kesalahan kata. Saya Arbi Maulidan Yusuf dan rekan saya Rehan Handika mengucapkan terima kasih kepada Bapak Arsi yang telah menjadi dosen di mata kuliah pemrograman berbasis platform ini, yang sudah membimbing kami dari yang awalnya tidak tahu apa-apa dan sekarang
setidaknya jadi tahu sedikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.